Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Izin bertanya Habib, perkara ini akal dan nafsu yang mana bagaimana caranya supaya kita mempertajam akal kita sehingga mengalahkan nafsu itu tadi. Karena kan kita ini sebagai manusia kadang bisa hilang untuk membedakan macam mana caranya supaya terus istiqomah untuk belajar, supaya istiqomah untuk mempertajam akal. Karena perempuan ini disebutkan di dalam kitab itu kan agak kurang akalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah tadi. Ini. Jadi yang namanya akal ini adalah salah satu yang butuh adanya penunjang. Butuh adanya penunjang biar akal ini kuat. Biar akal ini kuat maka butuh adanya penunjang. Nah, yang bagaimana yang bisa kita menunjang kita punya akal agar akal kita menjadi kuat. Tadi ketika kita melemahkan kita punya nafsu, maka akal kita akan kuat. Bagaimana kita bisa melemahkan nafsu? Nafsu ini akan lemah dengan mengurangi mengosongkan perut. Mengosongkan perut, sering-sering perut dikosongkan. Kemudian sering-sering kita membaca Al-Quran, merenungi, mentadabburi apa isi Al-Quran. Ini akan melemahkan kita punya nafsu dan akan menunjang kuat kita punya akal. Dan akal ini akan kuat apabila didukung oleh hati yang kuat. Hati yang kuat, hati yang bersih, dan akal ini akan kuat apabila didukung dengan ilmu, ilmu. Jadi ilmu ini akan menunjang akal ini menjadi kuat. Apabila kita punya ilmu, maka tetap kita akan memiliki penunjang agar akal kita ini tidak diatur oleh nafsu. Tapi tetap nafsu itu akan berusaha untuk mengendalikan akal. Nah, tinggal kita bagaimana ini kita minta pertolongan dari Allah. Ujung-ujungnya kembalinya setelah berusaha, jangan tinggalkan usaha yang terakhir adalah talab minallah, minta pertolongan kepada Allah agar dibantu oleh Allah, agar mendapatkan taufiknya, mendapatkan hidayahnya, agar bisa memilih pilihan yang diridhoi oleh Allah, yang terlepas daripada nafsu. Ini perihal. Dan yang namanya perempuan, yaitu tadi banyak yang dikatakan perumpamaan demi perumpamaan, bahwasanya perempuan itu rambutnya panjang, akalnya pendek. Perempuan itu rambutnya panjang, akalnya pendek. Itu kenapa? Nah itu tadi. Karena terkuasai, dominan. Dominan terbawa oleh nafsu tadi. Maka ilmu yang harus diperankan Al-Quran, kosongkan perut dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi pertanyaannya, misal kalau di hati kita ini antara dua, ingin mengikuti hawa nafsu atau mengikuti akal, terus ujung-ujungnya kita terjerumus kepada
Iya, jadi apabila kita terkendalikan oleh nafsu, maka dengan itu kita ini sudah tidak menggunakan kita punya akal. Kalau nafsu yang berperan, maka akal pun akan hilang perannya. Kalau akal yang berperan, maka nafsu akan hilang perannya. Ketika nafsu yang berperan, maka kita masuk kategori orang yang bodoh. Kalau nafsu yang berperan, maka kita masuk kategori orang yang bodoh. Bahkan bodohnya kita ini berkelas ahmak. Berkelas ahmak. Bodohnya super bodoh karena mengikuti nafsu. Tapi kalau orang yang sudah menggunakan akalnya, dominan akalnya, maka nafsunya berkurang. Maka orang ini bukan lagi orang yang pintar. Kalau pintar zaki, tapi dia sudah menjadi orang yang kayis. Orang yang kayis. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang mana dia beramal man amila beramal atas apa yang akan dia lakukan, yang dia dapatkan setelah matinya. Itu orang yang pintar. Tapi kalau orang yang mengikuti nafsu, dia beramal bukan untuk amalan yang akan dia dapatkan untuk setelah matinya, dan tidaklah mengkoreksi atas dirinya. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang selalu introspeksi di diri. Dia telah berbuat nih, perbuatan dia introspeksi. Dia telah memilih, pilihan dia introspeksi. Amalan dia tadi yang dia amalkan selalu untuk bekal di akhirat, itu pintar. Tapi kalau orang yang tidak introspeksi diri, tidak berbuat dengan perbuatan untuk akhirat, maka itu masuk orang yang tidak pintar, alias orang yang mengikuti nafsu. Itu.